Oke, kembali lagi di podcast Ruang Bicara karena semua orang butuh Ruang Bicara. Yoi. Jadi untuk hari ini masih tetap ditemani dengan gua Ari Dan gua Tama. yang dimana kita akan membahas mengenai keresahan-keresahan masyarakat seperti biasa. Namun untuk hari ini ini keresahan kita semua sih bro, pembahasan kita hari ini bro. Waduh, apa itu keresahannya? Ya, untuk judul podcast hari ini kita adalah Corona, Resah atau Pasrah. Mantap. Yoi. Itu siapa yang bikin judul itu, Pak? Adalah tim kreatif. Udah mulai sombong Anda ya. Baru episode 2 sudah punya tim kreatif. Loh, iya bro, kita tuh banyak sumber-sumber valid dan sumber-sumber terpercaya dari belahan dunia bro. Wadidaw. Iya, karena podcast ini adalah ruang bicara yang dimana semua space orang-orang berbicara kita kumpulkan jadi satu dan kita obrolkan di sini. Yoi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas di sini, bisa diobrolin lagi untuk di episode selanjutnya. Yoi. Nah jadi untuk kali ini ngomongin soal corona, resah atau pasrah, sebenarnya sih corona itu dari mana sih bro? Untuk lebih detailnya, gue agak sedikit nggak ngerti nih. Jadi gini, menurut WHO ya, jadi gue ambil sumber yang jelas aja gitu. Iya. Virus corona adalah sebuah virus atau sebutan untuk jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Oh. Kenapa disebut corona? Karena bentuknya seperti mahkota. Corona atau crown dalam bahasa Latin, yang berarti mahkota. Jadi virus corona itu sebenarnya keren, virus mahkota. Iya, tidak dengan dampaknya. Dampaknya tidak keren sama sekali. Anda bekes, bengek, tahu-tahu mati. Terus. Ya itu aja nggak. Dan sebenarnya virus corona ini adalah virus dari SARS, saluran pernapasan akut. Kalau nggak salah dulu itu sempat menyerang juga Indonesia. Iya, pernah dengar juga. Dan itu SARS yang berevolusi, gitu, menjadi COVID-19. Jadi itu evolusi dari penyakit SARS tadi. Ya. Virus ya lebih tepatnya. Virus. Oke. Jadi kalau COVID-19 itu jadi namanya penyakit coronavirus disease. Apa sih? Disease bro, ente baca yang bener dong. Oh ya maaf, ya kan aku kan orang Indonesia loh mas. Aku tuh orang Indonesia, jadi aku ngomong Indonesia mas yang ngomongin bahasa Inggris. Itu orang Jawa. Walah, jancu. Tapi gini pak, kalau biasanya sih corona itu ciri-ciri atau dampaknya sendiri yang terjadi kepada manusia itu seperti apa sih pak? Kalau untuk corona sendiri yang lo tahu deh. Yang pertama itu sesak napas, ya kan. Udah gitu panas. Ya kayak bukan flu ya pak, kayak demam gitu. Tapi derajatnya kok derajat sih? Suhunya 38 derajat. 38 derajat. Iya. Nah ini kan corona itu biasanya gejala klinis ya. Batuk pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu gitu kan. Muntah darah. Waduh, ya tidak muntah darah dong. Oh, tapi memang sampai bikin muntah darah juga kan? Oh kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Cuman ini yang masih dipermasalahkan adalah ketika orang-orang Indonesia, ya karena kita di Indonesia ya, corona ini kan sama kayak demam. Jadi apakah ketika orang yang demam itu udah sama dengan corona harus resah? Iya. Atau harus pasrah? Paling gak masuk angin kayak kita biasanya. Iya benar sih. Gitu. Karena gejala-gejala corona ini kan nggak beda jauh sama gejala demam. Iya, gejala pilek, demam itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ini pak? Ya kalau menurut gua sih ya pak ya, nggak ada salahnya kita untuk cek ke dokter. Nah permasalahannya gini, yang gua tahu ya, nggak tahu sih apakah kalau misalnya gua salah tolong koreksi ya. Iya. Setahu gua corona itu emang digratiskan. Tapi untuk tesnya tuh tes swab apa kalau nggak salah namanya, itu ketika dia udah positif corona dan tesnya itu bayar gitu. Ketika lu ngecek segala macamnya lu positif corona atau enggak, itu masih bayar. Oh, itu tapi sangat disayangkan sekali sih bro. Iya, ketika lu udah positif corona baru gratis. Lah kok gitu? Nah itu juga gue nggak tahu. Itu sih kalau nggak salah gue dengar dari mana gitu. Apa kabar burung? Apakah itu hoax gitu? Ya mungkin bisa dikoreksi lagi nanti buat teman-teman yang udah tahu informasinya bisa di kolom komentar ya bro ya. Makanya gue minta juga sama teman-teman tolong bantu kami untuk mendapatkan informasi yang valid gitu. Karena banyak banget hoax ataupun sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya mengenai isu-isu seperti ini bro. Iya, dan itu kan bikin resah kayak oh ternyata kalau mau cek corona bayar. Jadi akhirnya pasrah kan, udahlah biarin aja. Iya sih gitu. itu.
Tapi juga kalau misalnya dibilang, oh cek corona gratis, oh semua cek corona. Iya, cek corona malah ngerepotin lagi gitu ya buat pihak rumah sakitnya ataupun pihak-pihak menyediakan jasa seperti itu. Jadi makanya balik lagi ke pertanyaan kita, corona itu resah atau pasrah, iya Pak? Iya sih. Mari kita membuat listener bingung juga. Iya, karena kita juga bingung gitu. Iya. Ya mesti resah atau pasrah. Ya kalau gua pribadi sih ya, yang notabene emang hidup di studio ini gitu kan. Tidak kemana-mana. Iya. Jadi gue merasa aman gitu. Walaupun ketika gue kena corona, misalnya amit-amitnya ngomong gue kena corona, ya itu karena gue lagi apes aja. Iya. Tapi gue udah mencegah sebaik mungkin. Dan gue rasa apa ya, masyarakat kita ini lebay loh, Pak. Lebaynya? Lebaynya gini. Ketika corona ini dulu ditutupi oleh pemerintah, seakan-akan ya. Iya. Seakan-akan ditutupi oleh pemerintah. Corona ini kayak jadi suatu hal yang biasa gitu kan. Jadi bahan juk malahan. Iya bener. Banyak sih meme yang keluar mengenai corona kemarin itu waktu gua buka sosial media. Tapi begitu corona positif di Indonesia, bahkan di Lampung ada satu. Iya sih. Begitu corona positif, masyarakat itu tiba-tiba kayak panik buying gitu loh. Iya, panik buying, iya, sampai ini borong Indomie, masker, hand sanitizer, dan apa tisu namanya? basah. Tidak untuk tisu basah. Oh iya, tisu basah, sorry. Tisu basah juga kosong, Pak. Iya, tisu basah gue mikirnya ke tisu yang lain, Pak. Astagfirullahaladzim. Nah. Tapi gini, Pak, ngomongin soal panic buying ini ya, Pak ya. Sebenarnya dampaknya sangat merugikan juga sih, Pak, buat masyarakat yang istilahnya tidak terlalu panik. Ya maksudnya memang sudah mengerti cara mengatasinya gitu. Dan juga mengenai panic buying ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, akhirnya kayak penimbunan dan sebagainya macam halnya. Gue juga nggak tahu nih apakah ini berita benar atau berita hoax gitu. Tapi dari beberapa berita yang gue lihat, begitu virus corona itu menyebar di Cina, itu langsung bikin pabrik masker. Pabrik masker darurat kalau nggak salah. Iya, karena maskernya terbatas gitu kan. Iya. Udah gitu di Italia yang ada Ronaldo. Iya, tahu. Iya kan, Ronaldo kan punya hotel kalau nggak salah. Iya. Nah, hotelnya itu dijadikan tempat untuk isolasi pasien corona. Khusus ya, memang untuk manusiawi juga ya, Bro ya. Di Korea itu artis sama hartawannya pada menyumbangkan penghasilannya untuk membeli alat kesehatan medis dan masker. Di Indonesia masker ditimbun. Memang tolong buat para oknum-oknum di luar sana yang suka menimbun barang. Dosa ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah gue juga punya beberapa teman yang emang di bidang kesehatan sih. Gue juga udah ngobrol-ngobrol tipis. Iya. Dan mereka tuh selalu bilang bahwasanya stay safe ya teman-teman. Semoga sehat-sehat. Kami di sini kerja mati-matian buat kalian. Kalian duduk diem aja di rumah buat diri kalian sendiri. Iya. Kok susah gitu? Iya, banyak yang ngeyel sih. Padahal udah di lockdown sana sini, dilarang kemana-mana oleh pemerintah juga. Dengan maksud biar tidak makin mudah tersebar kan tentunya. Iya, maksud aku itu lockdown itu ya udah loh, bukan dalam artian lockdown tuh lu di rumah aja diem gitu di pojokan, enggak gitu juga. Ya kalau ada waktunya bergaul. Lu lapar udah nggak ketahan, lu bete di rumah beli makanan ya beli gitu kan. Paling nggak istilahnya mengurangi aktivitas di luar rumah gitu lah ya bro. Iya, cuman bahasanya gini, ketika lu beli makanan ya cari tempat-tempat yang tidak terlalu ramai. Iya. Gitu, jangan lu aus nih minum boba lah yang empetan gitu ya salah juga bujang. Pulang-pulang bekes, kenapa aku pilek boba dicek corona. Iya, maksud aku itu kalau misalnya emang mau belanja gitu ya udah belanja tapi seperlunya aja. Jangan juga terlalu panik borong Indomie sedus lah. Iya, borong Indomie sedus Anda sebut tidak tipes iya. Iya kan. Niatnya menghindari penyakit malah timbul penyakit baru gitu. Udah gitu ya akhirnya kayak lengkoas, jahe, apa segala macam harga-harga murah tuh diborongin, sehingga kan harga-harga itu mahal. Iya, karena sifat ekonomi sendiri ya Pak ya. Iya, semakin banyak dibutuhkan itu semakin tinggi harganya gitu. Nah, permasalahannya itu berdampak sama orang-orang kayak kita yang notabene cuma buat masak gitu. Iya kan. Benar. Gila, gue mau bikin rendang Pak. Mahal. Tidak ada laos. Gak ada laos. Laos, jahe tidak ada. Bingung ya. Jadi tolong buat para ibu-ibu penimbun di luar sana yang suka borong-borong itu tolong ya perhatikan teman-teman yang lain ataupun orang-orang yang lain membutuhkan barang-barang seperti itu gitu. Nah tapi kalau biasanya Pak dampak dari segi fisik tadi selain sesak nafas terus kayak gejala-gejala demam, itu gejala spesifik yang terjadi ketika corona itu apa sih Pak? Gejala berarti ini kayak
siapa yang harus melakukan pemeriksaan atau enggak Iya ya? benar banget. Oke. Gitu. Ini gue bacain. Itu sumbernya dari mana Pak? Sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pandemi COVID-19. Udah udah fix ada ya. Udah fix ya. Ini sumber yang valid ya. Ya, siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit? Tanda tanya. Ya lanjut. Oke. Lama. Pertama, sabar loh Bapak. Ya kan nanti bisa diedit. Iya. Pertama, sedang atau pernah mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kedua, pilek ketika batuk. Keempat, sesak napas. Yang tidak, sedang atau pernah mengalami demam. Sama ya, itu tidak. Nah, ketika iya, hubungi 119-EXT9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda. Oke. Jika tidak, karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak kunjungan. Oke. Jadi itu kayak misalkan lo mengkarantina diri lo sendiri dengan tidak kemana-mana selama 14 hari. Yap. Jadi tentunya itu juga keamanan orang-orang sekitar ya bro ya. Iya itu. Dan juga di situ tadi sudah dijelasin nomor panggilan daruratnya berapa bro? Nomor panggilan daruratnya 119-EXT9. Oke. 119 berarti ya. Yap. Tapi gini Pak, biasanya kan kalau dari segi fisik kan tadi udah dijelasin ya Pak ya, sama lo yang dari segi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya Pak ya? Kemenkes RI. Tapi kalau untuk dari segi mental ataupun yang terjadi dengan masyarakat itu biasanya kayak mana Pak yang sering kita hadapi sekarang? Yang pertama adalah stigma ya Pak. Stigma. Karena yang gue lihat sih, entah itu berita benar atau hoax lagi. Iya. Tapi dari kawan-kawan gue juga yang di LN gitu, termasuk di sana itu nantinya nggak boleh sebutin nama merek. Takut kena copyright. Iya benar. Itu mereka malah saling menyemangati, gitu, menyemangati kayak Wuhan Cayo gitu, teriak. Iya. Dia kan pernah lihat kan tahu. di IG banyak kan. Banyak. Support lah ya bro. Support moral. Tapi begitu di Indonesia ada orang bekas, corona langsung dijauhi. Langsung dijauhi gitu kan. Dan itulah kenapa kalau menurut gua ya bro ya, hal-hal seperti itu terjadi semakin banyaknya penyebaran corona. Karena apa? Orang-orang menganggap orang corona itu istilahnya yang menderita penyakit corona itu kayak suatu hal yang negatif di mata masyarakat gitu loh men. Tabu ya Pak? Tabu bener banget. Makanya banyak orang yang tidak ingin ngelaporin kepada ataupun tidak ingin melaporkan diri kalau mereka terinfeksi hal seperti itu karena takutnya dipandang negatif oleh tetangga-tetangganya gitu. Oh jadi malahan takut. Oh gitu. Berarti sama kayak di episode kemarin yang kita bahas fake depression gitu. Iya agak mirip-mirip juga sih kasusnya. Oh berarti sekarang kita bahas fake corona. Ya tidak fake corona juga lah Bapak. Iya kan ada beberapa orang yang sangat memaksakan diri untuk check up atau bangga dengan penyakitnya adalah ketika dia itu pura-pura corona. Gitu. Tapi orang-orang yang benar-benar corona mereka kayak malah nggak berani speak up ya kan. Gitu. Iya karena mereka kembali lagi takut Pak, takut dianggap negatif oleh masyarakat itu tadi gitu. Oke, berarti corona ini jadi balik lagi ke tema kita. Sebenarnya menurut lu sendiri Pak, menurut Pak Ari nih, corona itu meresahkan, bikin resah atau bikin pasrah? Ya harusnya bikin kita sigap dan lebih bikin kita mengerti bagaimana cara mengatasi hal itu gitu. Tapi kan gini Pak, kalau misalnya jadi orang Indonesia ini harus ditegur dulu dengan penyakit ya Pak. Biar sigap. Ya karena gini Pak, ini gimana? Ini yang pengen gue koreksi gitu kan. Karena gue salah satu pelaku gaya hidup sehat gitu kan. Iya. Ya nggak sehat-sehat juga sih gitu. Cuman gimana sih? Ya gini loh. Itu perasaan gue inget itu iklan Lifebuoy kalau nggak salah. Gak apa-apa gue sebut merek aja karena emang itu iklan layanan masyarakat. Ya, siapa tahu disponsor. Amin. Ya kan, itu katanya dianjurkan cuci tangan pakai sabun selama 30 detik. Iya, ya kan yang dibilas gitu kan dengan air mengalir. Iya, benar. Gue aja masih ingat iklannya waktu gue kecil. Gitu. Kok baru sekarang kalian ini pada heboh di sana? Sebenarnya itu kembali lagi ke gaya hidup ya, Bro ya. Iya. Ke gaya hidup yang dimana lo udah diajarin hidup sehat udah dari dulu sebenarnya. Dari dulu. Nah, gitu. Cuman ketika lo kena penyakit baru lo orang repot. Yang nyalain pemerintah. Iya.
Iya bener loh, belum ada nyalain pemerintah loh. Bro. Pemerintah soalnya gini, ya pemerintah seakan menutupi. Mereka nggak percaya. Iya, mereka dibilang jujur-jujuran malah panik buying ini kan. Iya, panik buying ataupun stigma masyarakat yang negatif ini itu. Oke. Nah, gini Pak, menurut lo sendiri ya Pak, ya gue juga ada pertanyaan nih, meresahkan atau membuat kita harus pasrah gitu. Tapi sebenarnya sendiri cara menghadapi yang benar tuh seperti apa sih Pak? Cara menghadapi corona? Yang jelas tadi, ketika lo merasakan yang pertama tanda-tanda tadi, segera cek, ya kan. Yang kedua, buat orang-orang yang nggak merasa atau orang-orang yang punya orang-orang terkasih gitu kan, terdekatnya mengalami gejala seperti itu, tolong jangan dijauhi, tolong jangan di stigma, tolong jangan dicaci maki, tapi tolong diajak disupport gitu. Karena yang paling penting itu bukan support support material atau support ini, tapi moralnya. Moral, benar banget sih Pak. Gitu, ketika moralnya udah terbangun gitu ya, mereka akan semangat gitu. Ya lu percaya nggak sih ada pasien yang sekarat gitu bisa sembuh? Iya. Itu yang kata dokter, ini keajaiban. Gitu kan. Itu pun keberhasilan dia bisa sembuh pun gara-gara support dari lingkungannya ya. Iya, kayak dokternya gini, mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun keadaan pasien ini kritis gitu. Namun yang saya lihat ini pasien mempunyai semangat hidup yang kuat, jadi kami mohon kepada sanak famili handai tolong di mana saja berada harap maklum pengirim berita. Ya Allah, Anda udah mencoba impression menjadi dokter langsung pecah Pak. Tidak valid. Ya, tapi benar ya Pak, yang penting supportnya itu support tadi. Moral gitu. Karena yang paling penting adalah semangatnya itulah. Supaya dia berani speak up kalau dia mengalami gejala itu, dan dia punya harapan bahwasanya lu bisa sembuh gitu. Ketika lu mau, lu pasti bisa gitu. Karena seperti yang lu bilang tadi Pak, Tuhan gak akan mengubah nasib untuk kamu kecuali kamu itu mau merubahnya sendiri. Gitu. Yang penting lu usaha dulu aja untuk sembuh. Oke, benar. Yang penting lu ada support, dan sebenarnya cara untuk menanggulangi itu pun sudah diajarkan ya Pak ya, seperti menggunakan masker juga kan masker juga pun tidak harus yang masker yang dibeli di apotik. Iya. Kita pun bisa membuat masker kita sendiri gitu loh. Ya, hand sanitizer juga bisa dibuat sendiri kan. Dibuat sendiri. Yang penting alkohol lebih dari 60% kalau nggak salah. Ya, tapi tidak dibuat mandi juga, tidak. Apalagi dibuat minum, jangan. Anda mabuk ya kan. Nah, tapi kalau untuk kayak gitu ya Pak ya, dampak atau yang terjadi pada masyarakat sebenarnya kan seperti panic issue ataupun panic buying ataupun panic yang lain, untuk masyarakat awam sendiri cara menghadapinya seperti apa sih Pak, menghadapi hal-hal seperti itu kalau menurut lo? Kalau untuk masyarakat sendiri gini, bersikaplah seperti biasa saja gitu. Kurangi aktivitas di luar rumah, ya kan. Tapi jangan pula jadi lo mengisolasi diri seolah-olah lo bakal perang gitu kan, dengan cara menimbun makanan atau lu ngapain borong masker borong rempah-rempah. Iya, karena berikanlah masker atau alat-alat kesehatan pada yang lebih membutuhkan. Bener banget sih. Kayak tenaga medis yang emang mereka standby gitu, harus kontak fisik langsung dengan pasien. Nah, kasih ke mereka gitu. Dan jangan pula lu jadi alasan corona mager lah gitu. Ya jangan jadikan alasan untuk mager juga. Ya ketika Anda sudah no life ya sudah, jangan ngajak-ngajak orang buat no life juga ya Pak. Iya, jadi bersikap biasa aja gitu ya. Jadi selama gini, intinya yang dibilang kan virus corona ini kan pakai range umur ya kalau benar-benar. Iya. Ya ketika lu masih muda, badan lu masih sehat dan memiliki sistem imun yang masih kebal. Iya. Ya lu cukup terapkan gaya hidup sehat. Cuci tangan lu, Bambang gitu. Iya. Iya benar sih bro. Ya, kisah cuci tangan Anda gitu. Jangan Anda pakai masker. Jangan pakai masker. Tapi sebenarnya gini loh Pak. Sebenarnya yang gue baca ataupun yang gue dapetin dari ya seperti WHO ataupun yang lainnya, di situ katanya ketika orang sehat pun tidak perlu pakai masker sebenarnya. Iya. Ya karena kan gini, ya kecuali kalau lu emang makanya dipakai masker sebenarnya, karena orang-orang kayak maaf ya, orang-orang yang di kampung tuh biasanya jorok gitu kan. Iya, benar sih. Iya kan? Iya, benar. Jadi itu menghindari, makanya kalimatnya ada satu pidato dari siapa entah saya lupa, untuk menghadapi COVID-19 harap jangan menaruh tangan Anda di area muka, hidung, mulut gitu kan. Ya, itu kan makanya jadi cuci tangan tadi sebelum pegang. THT kan, telinga, hidung, tenggorokan. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya gue juga sempat dapat isu ya bro ya, dapat isu itu hoax apa bener gue nggak tahu. Isu apa lagi nih? Katanya makan bawang itu bisa mengurangi corona bro, atau bisa menangkal corona.
Bawang apa dulu? Bawang merah apa bawang putih? Bawang putih. Nah, kalau bawang putih sih bukan cuma corona ya, setahu gua dari zaman ketika lu seorang perokok, itu lu dianjurkan makan bawang putih. Gitu, itu buat netralisir racun kalau nggak salah. Tapi mentah ya bawangnya. Bawangnya mentah ya. Jangan dicincang dulu. Karena bawang itu kayak antioksidan apa kalau nggak salah. Gua nggak tahu juga sih, lupa. Karena gua bukan orang kesehatan ya teman-teman. Iya. Tapi kalau buat teman-teman yang memiliki informasi lebih lanjut dan lebih valid, mungkin bisa taruh aja di kolom komentar ya. Iya, biar kita masukin gitu. Bahwasanya bener nggak sih makan bawang itu menjadikan lu kebal dari corona atau menjadikan lu jadi wibu? Karena wibu bawa bawang. Nah terus ada gini bro. Gimana? Ada yang bilang kan ini kan yang namanya alkohol kan sering diborong nih. Yap. Udah diborong, bahkan lu nyari alkohol aja sekarang sulit bro, alkohol murni. Waduh. Nah terus kaitannya gini nih, ada yang bilang menyemprotkan alkohol di seluruh tubuh itu bisa membuat kita bebas dari corona. Itu kalau kata WHO sih hoax sih. Tapi kalau menurut sendiri ada gimana nih? Apa ya? Kalau kata gue gini, gue punya prinsip segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Iya sih, bener sih. Gitu. Lu nyemprotin alkohol seluruh tubuh, lu mau ngapain di sana gitu? Lu bukannya sehat malah bekes. Iya bener. Anda malah mabuk terselubung ya. Iya. Dan ya kayaknya itu aja ya bro untuk podcast kita hari ini ya bro ya. Mungkin untuk pembicaraan lagi mengenai isu-isu yang lain itu kita bisa bahas di episode selanjutnya. Pokoknya buat teman-teman di sini pesan dari gue sih tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum multivitamin karena itu juga sangat diperlukan ya bro ya. Kalau misalkan lu udah nggak bisa dapetin multivitamin di apotek ya lu cari multivitamin alami. Ya kan seperti makan makanan yang bervitamin C atau apa yang istilahnya bisa membantu kekebalan tubuh aja. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan aja sih mengenai isu-isu yang beredar sekarang. Kalau tambahan dari gue ya Pak, itu jangan panik buying atau panik-panik semacamnya. Biasakan gaya hidup sehat. Kalau lu emang udah punya gaya hidup sehat ya udah lanjutin aja. Tapi ketika lu nggak punya gaya hidup sehat, mulailah ya, aware dengan kesehatan diri lu sendiri gitu. Bukan dalam artian lu itu no life atau bukan atau lu malahan sok-sok ligat atau lu nantangin virus gitu. Iya benar. Ya akhirnya ketular sendiri. Iya, udah lu hidup biasa aja kayak seolah-olah ya udahlah ada badai kan pasti berlalu gitu. Iya benar banget. Intinya segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Itu aja pesan gua. Oke. Pokoknya di sini buat teman-teman, see you next story. Di sini gua Ari pamit. Gua Tama pamit. See you next episode and see you next time and bye bye.